Jatim Pagi. Ya, pemirsa JTV, Optimis Jatim Bangkit kembali hadir dan tema kita pada petang hari ini adalah penerimaan cukai pajak naik, penerimaan cukai naik, kesejahteraan rakyat meningkat. Itu tema yang kita angkat. Cukai menjadi satu di antara komponen penyumbang pendapatan negara. Bersama narasumber akan membahas dana bagi hasil cukai, hasil tembakau DBHCHT yang diterima Provinsi Jawa Timur. Bersama narasumber Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur, kita juga punya akses langsung bergabung dengan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1 dan juga nanti kita juga akan ngobrol-ngobrol dengan anggota Komisi A DPR Jawa Timur tentang tema kita, penerimaan cukai naik, kesejahteraan rakyat meningkat. Nah, seberapa besar nanti kita akan coba cek penerimaan dari BHCHT Jawa untuk Jawa Timur tahun 2022, lalu penentuan alokasinya seperti apa, dan kita juga akan lihat peran DPR Jawa Timur untuk mendorong pemanfaatan DBHCHT untuk kepentingan Provinsi Jawa Timur. Kita coba cek dulu, sekaligus menyimak kompilasi data dari kawan-kawan redaksi. Berikut ini. Penerimaan kepabeanan dan cukai nasional pada semester tahun 2022 mencapai 167,6 triliun rupiah atau tumbuh 37,2% dari tahun ke tahun. Nilainya sudah mencapai 56,1% dari target tahun berjalan. Salah satu barang kena cukai yang diatur dalam undang-undang adalah hasil tembakau dan saat ini didominasi penghasil tembakau terbanyak berada di Pulau Jawa, khususnya di wilayah Jawa Tengah dan Jawa Timur. Sehingga dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT yang diterima Jawa Timur juga paling tinggi di Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah Provinsi Jawa Timur gencar melakukan sosialisasi stop peredaran rokok ilegal karena merugikan penerimaan negara, mengancam kesehatan masyarakat, dan menimbulkan persaingan tidak sehat di antara produsen rokok atau produk tembakau. Upaya sosialisasi dan pengurangan produksi, distribusi, dan pemasaran rokok ilegal dilakukan melalui gerakan Gempur Rokok Ilegal yang dilakukan secara nasional. Antara lain dilakukan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur. Hal ini diharapkan bisa mengempur peredaran rokok ilegal, karena dana bagi hasil cukai hasil tembakau DBHCHT semata-mata dipergunakan untuk kesejahteraan rakyat. Di antaranya untuk kegiatan pembinaan petani, bantuan sarana dan prasarana usaha petani tembakau, serta bantuan pupuk kepada petani tembakau. Selain itu juga ada kegiatan pelayanan dan pengadaan alat kesehatan dan obat-obatan di rumah sakit maupun puskesmas, pembayaran iuran jaminan kesehatan bagi penduduk miskin, dan pelatihan tenaga kesehatan. Optimis Jatim Bangkit, penerimaan cukai naik, kesejahteraan rakyat meningkat. Narasumber kita, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Provinsi Jawa Timur, Pak Muhammad Hadiwawan Guntoro SSTP MSI yang sudah hadir di studio kami. Selamat petang Bapak. Selamat petang, Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita juga punya akses ngobrol langsung dengan Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1, Pak Patmoyo Triwikanto. Pak, selamat sore. Apa kabar Pak? Selamat sore. Yang saya ini panggilnya Pak Nakremnya Pak Patmoyo. Pak Tri saja. Oh Pak Tri. Baik, terima kasih Pak Tri. Kita juga punya peluang ngobrol-ngobrol langsung dengan anggota Komisi A DPR Jawa Timur, Pak Freddy Purnomo yang sudah rawuh juga ke kita. Assalamualaikum Pak Freddy. Waalaikumsalam Mas Iman. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, untuk awal tadi kita lihat tayangan bersama hasil kompilasi data dan informasi dari redaksi yang melihat bahwa kawan-kawan Satpol PP gencar untuk melakukan operasi sekaligus upaya-upaya meningkatkan pendapatan DBHCHT dari sektor cukai tembakau. Mungkin Pak Hadi bisa memberikan gambaran kalau bicara soal penerimaan cukai cukup besar nih DBHCHT memang diterima Jawa Timur katanya paling besar Pak ya. Ada angkanya, paling besarnya seberapa sih Pak? Ya, jadi berdasarkan data yang ada, ini Jawa Timur itu menerima memang paling besar di Indonesia. Ya. Jadi angkanya itu hampir 2,14 triliun. Wow. Ya, ini untuk provinsi dan kabupaten kota seluruh Jawa Timur. Atau sebesar 55,34% dari alokasi DBHCHT nasional. Ya, dari nasional itu angkanya 3,87 triliun. Jadi ini tentunya Jawa Timur mendapatkan alokasi yang paling besar. Ya. 2,14 triliun. Luar biasa. Ya. Kalau bicara soal penerimaan di 2022,
ada angka bertambah atau mungkin trennya seperti apa, Pak? Iya, jadi kalau melihat angkanya dari tahun kemarin kita ada pertambahan sekitar 204 miliar, jadi lumayan. Lumayan. Dan Itu besar. untuk alokasi penggunaannya seperti apa, Pak? Jadi untuk Provinsi Jawa Timur sendiri, jadi 2,14 triliun itu dibagi pemerintah provinsi dan pemerintah daerah kabupaten kota. 38 kabupaten kota Jawa Timur. Dan untuk pemerintah Provinsi Jawa Timur sendiri itu mendapatkan 642 miliar 593 juta sekian ya. Jadi lumayan banyak juga. Jadi Berapa 642 ini kurang lebih angkanya. Jadi memang itu ada alokasi yang sebenarnya sudah dibagi dari PMK Pak, diatur dengan peraturan Menteri Keuangan. Iya. Kalau bicara soal kenaikan tadi saya tertarik, Pak. Kan naiknya lumayan, Pak ya, 200 miliar kan. Ya. Itu berapa persen, Pak? Jadi kalau dari persentase ya tentunya kita ini angkanya sementara memang kita dapat dari angka 2001-2022 ya. Ini sebesar 204 miliar ini, dan alokasi ini memang sudah diatur sebenarnya dari alokasi ini sudah diatur oleh PMK yang terakhir di PMK 215 tahun 2021. Dan pemanfaatan alokasi ini adalah sudah diatur juga. Jadi ini semua di BHCAT ini memang sesuatu yang memang secara regulasi sudah diatur peruntukannya. Tadi dalam tayangan redaksi juga disebutkan bahwa beberapa di antara pemanfaatannya adalah untuk kesehatan. Apakah dalam konteks pemulihan pasca pandemi atau mungkin juga dengan proses menjelang kita menuju ke endemi, apakah juga ada lokasi yang ke sana, Pak, dipakai untuk tujuan-tujuan kesehatan, pemulihan ekonomi dan sebangsanya, Pak? Betul. Jadi sesuai regulasi yang ada untuk bidang kesejahteraan masyarakat ini 50% ya dari alokasi yang tadi saya sebutkan itu. 50% itu diantaranya untuk 20% dari 50 itu adalah program untuk peningkatan kualitas bahan baku. Iya. Jadi program pembinaan industri, program pembinaan lingkungan sosial, ya, kegiatan peningkatan keterampilan kerja. Sementara yang 30-nya dari 50% tadi adalah program pembinaan lingkungan sosial. Iya. Ya. Kemudian yang 40%-nya dari 100% ini program pembinaan lingkungan sosial, dan yang 10% ini adalah program untuk pembinaan industri, ya, program sosialisasi ketentuan di bidang cukai, termasuk program untuk pemberantasan barang kena cukai ilegal. Gitu. Izin saya beralih ke Pak Tri. Pak Tri dan Sewu, kita tahu bahwa Jawa Timur dikatakan penyumbang penerimaan cukai terbesar di Indonesia. Bahkan tadi menurut data Pak Hadi ada sekitar 55% kalau dibandingkan secara nasional gitu ya. Bagaimana perkembangan alokasi di BHCT di Jawa Timur selama 3 tahun terakhir ini, Pak? Mungkin ada angka dan datanya barangkali? Iya, seperti ini Pak Imam. Sebenarnya saya perlu sedikit memberikan tambahan informasi berkaitan dengan filosofi pemungutan cukai. Siap. Nah, cukai itu dipungut terhadap barang tertentu yang produksinya, peredarannya, konsumsinya itu dikendalikan, diawasi, dan memiliki eksternalitas negatif, dampak negatif, sehingga yang membayar adalah konsumen. Jadi ini termasuk pajak tidak langsung, bukan pabrikan rokoknya. Sebenarnya yang mengkonsumsi rokok lah yang bayar cukai tersebut. Sehingga amanat undang-undang memberikan suatu ketentuan, dia harus earmark. Jadi kembali kepada pembayar pajaknya, pembayar cukainya, yaitu konsumen. Dan disinilah esensinya, sehingga Jawa Timur di sini merupakan daerah di mana produksinya besar, perkebunan konsumennya juga tinggi, kembali. Nah, trennya selalu meningkat dari tahun ke tahun. DBHCHT. Betul. Nah, amanat di pasal 66 Undang-Undang nomor 39 itu 2%. 2% dari penerimaan cukai nasional kembali menjadi dana bagi hasil cukai. Oke, untuk pendalamannya sebentar Pak ya, kita jeda dulu. Pemirsa JTV, kita masih bersama dalam program Optimis Jatim Bangkit. Ini baru permukaan ngobrolnya, nanti seperti apa alokasinya, lalu bagaimana peran DPR Provinsi Jawa Timur untuk mendorong pemanfaatannya. Kita akan ngobrol-ngobrol dalam program Optimis Jatim Bangkit. Dihantam capek pegal habis-habisan. Lawan dengan Hotin Strong. Baru krim otot ekstra panas. Hotnya in, strong sampai ke otot. Atasi capek dan pegal. Nggak lengket tanpa bekas. Hotin Strong. Panasnya berani adu strong.
Fresh Care dipercaya masyarakat Indonesia. Panasnya nyaman. Aromanya fresh. Pilihanku insya Allah halal. Dan hangatnya selalu bikin fresh. Fresh Care. Bus Trans Jatim Koridor 1, Sidoarjo, Surabaya, Gresik atau Surabaya Raya. Harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi akhirnya benar-benar naik. Petugas gabungan dari Bea Cukai bersama Satpol PP dan TNI Polri menggelar razia rokok dan minuman beralkohol ilegal. Menolak kenaikan harga BBM, naikkan upah buruh, dan perbaiki kinerja di Snaker Trans Jatim. Sejak melambungnya harga telur, penjualan telur bentesan meningkat hingga 2 kali lipat. Sejuta semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Optimis Jatim bangkit. Tadi saya nyelap penjelasan Pak Tri. Saya sambung sebentar ke Pak Tri dulu. Pak Tri tadi kalau lihat angkanya dan trennya bagus Pak ya. Jadi menandakan bahwa produsen di sini juga cukup besar, konsumen juga cukup tinggi, sehingga kembalinya juga cukup lumayan besar. Ya. Ada angka tadi 2% Pak itu? Bisa Iya, jadi dari total penerimaan secara nasional cukai, amanatnya 2% harus dialokasikan untuk dana bagi hasil. Nah, Jawa Timur mendapatkan porsi yang cukup besar seperti Pak Hadi sampaikan tadi, trennya dari 2020 sampai 2022 ini naik terus DBH-nya. Dari 1,8 menjadi 1,9, sekarang 2,1. Nah, karena itu upaya pemerintah Provinsi Jatim juga gempur rokok ilegal sehingga yang legal tumbuh, penerimaan meningkat, DBH-nya otomatis meningkat. Ini menarik keterangan Pak Tri, ini mengindikasikan bahwa konsumen atau konsumsi rokok itu selama pandemi juga meningkat kalau gitu Pak ya. Logikanya begitu sih Pak. Betul. Ya kalau indikatornya penerimaan cukainya meningkat, walaupun mungkin produksinya turun, tetapi karena tarifnya kita kasih naik, tambahan tarif cukainya sehingga penerimaan naik. Kalau untuk alokasi pada pemerintah kabupaten, pemerintah kota itu seperti apa? Mungkin ada angka di sisi kawan-kawan bea cukai, Pak? Betul. Jadi seperti Pak Adi sampaikan tadi, 38 pemerintah kabupaten kota mendapatkan masing-masing alokasinya sesuai dengan porsi di mana daerah itu berperan untuk kontribusi penerimaan cukai secara nasional. Di Jawa Timur yang paling besar selain provinsi tadi di angka 642 miliar, Pasuruan di angka 198 miliar, sebelumnya pernah 200 miliar juga sempat menurun, dan beberapa daerah di Jawa Timur cukup tinggi, Madura, Sidoarjo juga cukup lumayan. Pemerintah kota Surabaya juga cukup lumayan. Iya, saya ke Pak Freddy dulu, Pak. Kalau misalkan bicara soal peran parlemen gitu ya, khususnya DPR Jawa Timur, bagaimana sejauh mana sih pemanfaatan atau mungkin monitoring dari pemanfaatan DBHJT di Jawa Timur? Apakah sudah sesuai dengan sasaran atau memang sudah pemanfaatan memang sudah pas begitu, Pak Freddy? Monggo, Pak. Jadi gini, Pak Imam. Saya ini pernah merasakan pasang surutnya produksi rokok. Kita ingat pada kejadian tahun 2009 ya, adanya ini kebijakan dari Amerika pada waktu itu, yaitu Family Smoking Prevention and Tobacco Control Act. Jadi kan ada betul-betul ekspor rokok kretek ke Amerika dikunci. Sampai kita waktu itu sidang ke Mahkamah Internasional ya, waktu itu. Dan saya merasakan bagaimana nangisnya petani tembakau, bagaimana galuhnya perusahaan rokok, itu sempat mengeluh kami gitu. Itu kejadian betul itu. Makanya waktu itu kami pribadi memang nggak ngerokok ya, tapi tangisan ini kan saya tidak bisa diam, kan itu rakyat kami ya Pak. Akhirnya kami ngelawan. Dan termasuk Indonesia yang juga tidak menantangani apa itu perjanjian tentang larangan rokok kretek. 2009 Pak ya? 2009 Pak. Itu ada 4 negara waktu yang nolak. Indonesia, Cina, terus India, kalau satu Brasil. Kita ngelawan Amerika waktu itu. Dan itu kalau memang diberlakukan istilahnya FFTC Act itu yang dari Amerika, kita akan kehilangan potensi
untuk ekspor itu kurang lebih sekitar 200 triliun. Ini yang data saya terima dari teman-teman asosiasi perusahaan rokok di Jawa Timur. Makanya kami lawan waktu itu. Ya, satu sisi kami juga berhadapan dengan teman sendiri, dengan Kementerian Kesehatan. Waktu itu. Tapi alhamdulillah akhirnya sekarang justru Amerika yang memberikan satu kelonggaran kepada rokok kretek. Nah, kan ini kan soal persaingan internasional ya. Nah, di mana rokok putih akan masuk. Kita tahu Philip Morris sudah menguasai mayoritas di Sampurna. Ini salah satu indikasi gitu. Makanya kita harus berani ngelawan gitu. Nah, intinya itu. Nah, sekarang bagaimana sekarang dengan kondisi saat ini ya? Saya berharap dari bagi hasil cukai rokok dan tembakau ini ya tentunya harus diperuntukkan sesuai dengan sasarannya apa yang diamanakan oleh regulasi yang ada. Tadi Pak Wawan sudah sampaikan 25 untuk kesehatan, 50 untuk kesastraan, dan 25 lagi untuk penegakan hukum. Ya, penegakan hukum ada dua, dari sisi preventif sama represif. Jadi ada pencegahan, ada penindakan. Nah, ayo kita seriusi terutama dalam menghadapi rokok-rokok ilegal. Saya nggak tahu kalau datanya teman-teman Bea Cukai ini kira-kira kebocoran dari rokok ilegal sekitar 5% Pak, yang tidak salah ya. 5%? 5%. Kalau saya lihat lebih Pak. Mohon maaf, saya ini kalau di informasi dari teman-teman pelaku usaha rokok, itu sampai 10 Pak. Jadi kalau ini bisa diberantas tuntas, jadi ada potensi 2 triliun kalau menurut Bea Cukai. Tapi kalau menurut teman-teman, itu bisa tambah lagi sekitar 5-10 triliun Pak, yang salah ya. Itu potensi loss Pak ya? Iya, yang dari rokok-rokok ilegal itu. Betul Pak, data angka itu seperti apa? Ya, kita ambil pukul rata, biasanya yang dipalsukan atau yang ilegal itu termasuk golongan 3. Dan itu biasanya tarifnya juga tidak terlalu tinggi, jadi industri rumahan seperti itu, ya kisaran angka prosentasenya betul seperti Pak Freddy sampaikan, tahun ini 3-5%. Tapi kalau memang data di lapangan itu bisa lebih, mungkin ya itu bisa deviasi, tapi angkanya memang yang secara official kita rilis, rokok ilegal yang beredar sebesar itu, dan potensial loss-nya ya di angka 2-5 triliun. Wow, ini kalau kembali pada operasi, upaya-upaya Satpol PP dalam melakukan penindakan operasi, karena tema kita ini kan penerimaan cukai naik, yang otomatis implikasinya itu dampaknya ke kesejahteraan masyarakat. Gimana Pak Wawan? Ya, jadi tadi sempat ditanyakan Mas Iman di awal itu ya, bahwa di BCHT ini juga sebenarnya terkait dengan COVID ini juga luar biasa. Jadi membantulah itu pemulihan di pasca COVID ini. Jadi pada saat COVID pun ini data dari teman-teman juga bahwa dana di BHCHT ini juga termasuk yang untuk vaksinasi segala macam itu. Ya, ini tentunya menjadi tugas kita bersama kemudian untuk bagaimana memberantas rokok ilegal itu dengan harapan supaya dana bagi hasilnya juga meningkat. Kami bekerja sama dengan teman-teman dari Kanwil Bea Cukai Jatim 1 maupun Kanwil Bea Cukai Jatim 2. Ini memang hari-hari ini sedang gencar-gencarnya nih Mas Iman untuk melakukan upaya-upaya yang kemudian dalam hal penegakan hukum terkait dengan peredaran rokok ilegal ini. Baik melalui sosialisasi, ya jadi tatap muka ini sudah sering kami lakukan, termasuk teman-teman di kabupaten kota juga sudah sering juga melakukan, karena masing-masing juga menerima dana DBHJHT yang kemudian juga peruntukannya juga sama. Oleh karena itu kita bersama-sama dengan teman-teman, terutama memang karena amanat regulasinya sekarang Satpol PP menjadi ujung tombak bahkan untuk bagaimana melakukan penegakan hukum di bidang cukai khususnya untuk rokok ilegal ini. Nanti kita dalami itu Pak. Kita masih bersama dalam program Optimis Jadi Bangkit. Tema besar kita adalah penerimaan cukai naik, otomatis kesejahteraan masyarakat juga ikutan terdongkrak. Kita kembali sesudah informasi berikut ini. Optimis Jatim Bangkit. Adakah obat yang aman untuk nyeri sendi dan linu-linu? Kami perkenalkan Healthic,
obat herbal untuk nyeri sendi dan linu-linu. Kandungan bahan alami dalam Healthy dipercaya mempunyai khasiat membantu menormalkan kadar asam urat dalam tubuh serta membantu mengatasi nyeri sendi dan radang pada leher, punggung, tangan, jari-jari, lutut, serta kaki yang sulit berjalan dan berdiri karena nyeri ataupun linu-linu. Nyeri sendi dan linu-linu, Healthy solusinya. Iterane narkotika jenis sabu-sabu sing disamarno nduk bungkuse teh Cina diperkirakno apote iso sampai 6 kg. Kasil dibongkar merek Ditres Narkoba Polda Jati. Kiai inisial SIK diamanno polisi dibedek nyabuli barek hoho hihe santrini dewe. Korban dibedek sampai belasan. Gene iki aksi jabate pelaku nang arek cilik, korban sing cilik iku kalah kuat. Dari netipo sampai catu nang raim barek sikile. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, optimis Jatim bangkit. Sebelum jeda tadi, Pak Wawan sebagai Kasatpol PP Provinsi Jawa Timur memberikan gambaran gencarnya operasi, apalagi juga ini menyikapi tren konsumsi yang juga naik, Pak ya. Kalau bicara soal operasi gencar, tapi pasti menghadapi tantangan ya di dinamika di lapangan. Kalau menurut pengalaman Pak Wawan sendiri, tantangan seperti apa dan hambatannya apa tuh, Pak? Ya, tentunya ini kan juga masyarakat perlu diedukasi ya, diberikan literasi kaitannya dengan cukai ilegal ini. Dan ini salah satu tugas kami bersama-sama tentunya dengan semua unsur masyarakat gitu ya. Kemudian kita melakukan dulu sosialisasi sebenarnya bahwa yang dimaksud dengan cukai ilegal itu seperti apa, rokok ilegal itu seperti apa. Sehingga ini menjadi pemahaman bersama. Karena tadi disampaikan Pak Tri tadi, banyak usaha-usaha itu rumahan gitu ya. Rumahan itu yang mungkin juga banyak di sekitar kita dan kita tidak tahu kalau kemudian itu didistribusikan tanpa ada dilekati dengan pitai cukai. Lah itu perlu kita pahamkan sebenarnya pada masyarakat kita ya, terutama memang di basis-basis yang produksi cukai di Jawa Timur yang saya rasa banyak begitu ya. Ini menjadi tantangan karena juga tingkat edukasi masyarakat, pemahaman bagaimana memaknai bahwa ini sebenarnya sesuatu yang diatur. Nah, ini bagi mereka saya giling-giling sendiri, kadang sendiri kan gitu ya. Kenapa kok kemudian harus ini? Betul. Nah ini tentunya bagian tugas dari kami, teman-teman di Satpol PP, kemudian dari Bea Cukai juga bersama unsur-unsur masyarakat yang lain, termasuk pemerintahan yang lain juga memberikan edukasi itu yang penting. Memahamkan bahwa ini cukai ini, bahwa rokok itu kemudian memang harus resmi begitu ya. Apalagi kemudian itu didistribusikan, dijual-belikan itu juga. Nah ini yang kemudian menjadi tugas kami. Dan memang banyak yang kami temui di lapangan juga demikian. Jadi banyak disembunyikan, kadang begitu ya. Disembunyikan walaupun mungkin operasi-operasi itu sudah menyasar mungkin di pasar-pasar. Ya, termasuk juga barangkali kita ini kan operasinya tidak hanya kemudian sosialisasi, tapi juga ada deteksinya, ada informasi-informasi yang intelijennya. Itu jadi operasi ini bersama-sama kami masifkan semua sumber daya yang ada untuk kemudian bersama-sama untuk memperoleh informasi setidaknya itu. Jadi pertama yang kita lakukan adalah bagaimana masyarakat supaya paham dulu. Baru kemudian kalau sudah diberi pemahaman, baru terkait dengan bagaimana itu di lapangan, kami sudah latih, kemudian juga beberapa masyarakat juga kita ajak ini. Ayo bahwa ini tidak boleh, yang kedua bahwa nanti akan ada operasi seperti ini dan ini melanggar hukum. Nah, ini sudah kita laksanakan di beberapa daerah ya, dan mudah-mudahan ini cukup memberikan dampak yang positif untuk bagaimana masyarakat menjadi sadar bahwa Pak Tri Sewu, ini kan sesuai dengan amanah undang-undang untuk menjamin penerimaan dari cukai itu bisa terjaga dan bahkan juga mungkin trennya aman gitu ya. Sami seperti Satpol PP, apakah Bea Cukai juga punya strategi atau program-program yang dikaitkan dengan edukasi atau mungkin juga operasi gitu, Pak? Ya kita areanya tidak hanya represif, kita juga preventif, edukasi, dan karakteristik industri tembakau rokok ini kan unik. Ya kalau pelakunya ilegal tuh masyarakat. Mungkin dia sudah menganggap bahwa ini tradisi gitu ya, budaya gitu. Nah ini yang luar biasa, yang tantangan yang cukup berat. Dan kami juga memberikan solusi berupa program pembentukan sentra industri hasil tembakau. Di mana pemerintah dalam hal ini pemerintah kabupaten kota
memberikan sarana dan prasarana untuk bagaimana masyarakat bisa mudah akses memproduksi secara legal. Nah, sekarang sudah beberapa daerah cikal bakalnya sudah ada dalam pembangunan infrastrukturnya, yaitu di Pamekasan, Madura, dan Sumeneb, serta di Sidoarjo. Nah, maksud tujuan sentra industri hasil tembakau ini adalah nanti pemerintah daerah menyediakan satu kawasan tertentu, wilayah, di mana di dalamnya di situ ada sarana-sarana produksi, mesin, linting, dan alat untuk melinting dan lain sebagainya, sehingga yang keluar dari kawasan tersebut sudah legal, sehingga yang masuk ke kawasan tersebut adalah yang selama ini pelaku ilegal, kita kasih insentif berupa dari Pemda, dari hasil DBH itu sendiri, sehingga dia lebih semangat dan memproduksinya juga lebih efisien, lebih efektif gitu. Sehingga faktor produksi bahan baku dan lain sebagainya sudah disuplai oleh pemerintah juga, sehingga bayar cukainya pun kita akan beri insentif kemudahan. Beberapa waktu lalu kalau kita sempat bicara sih Pak tentang tema cukai rokok ini ya, dan kalau kita kembali lagi pada peran menyediakan wilayah, Sidoarjo saya dengar-dengar sudah merupakan wilayah yang paling siap untuk melakukan ini. Mungkin Pak Tri punya progres perkembangan seperti apa Pak? Iya, di daerah Tanggulangin ya. Kita Pemda dalam hal ini Bupati sudah menyediakan, dan sarana fisiknya sebenarnya sudah ada, revitalisasi dari bangunan yang ada dan juga membangun infrastruktur baru. Di awal Desember, akhir November kita akan coba resmikan. Oh gitu? Iya, diawali dengan SKT, sigaret kretek tangan, nanti mungkin tahun depan sudah ada investor yang untuk bisa memberikan mesin di dalamnya, sehingga bagi pengusaha-pengusaha yang sudah punya brand merek tertentu gitu ya untuk memproduksi SKM gitu bisa difasilitasi. Jadi nanti ada sebuah transaksi yang B2B, business to business atau G2B antara Pemda dengan badan usaha daerah dengan pelaku usaha, dalam hal ini industri rokok itu, dan kita Bea Cukai sebagai regulator mengawasi bagaimana dia bisa berproduksi secara legal. Pak Freddy, tadi kan sempat disebutkan bahwa konsumsi naik begitu ya. Kalau dibilang Jawa Timur sendiri seperti apa Pak? Ini yang saya mungkin karena Pak Freddy bukan perokok, barangkali ada info-info yang masuk juga nih. Seperti apa sih Pak konsumsi rokok di Jawa Timur sendiri? Jadi gini, kebetulan saya ini walaupun tidak mengkonsumsi, tapi saya juga dulu didapuk teman-teman asosiasi pengusaha rokok kretek sama petani tembakau ini untuk pendampingan. Jadi paling tidak saya tahu jenis tembakau, terus produksi tembakau. Benar kata Pak Tri tadi, sebenarnya masyarakat ini perlu edukasi Pak, mulai dari hilir sampai hulu. Ya intinya gitu. Mereka ini butuh, karena kalau dalam konteks pasar mereka kadang-kadang masih sangat minim ya, terutama masalah harga. Harga ini masih dipermainkan di tingkat petani, tengkulak, sampai di produsen. Nah, terkait masalah pengguna, sebenarnya ini sesuatu yang sangat dilematis Pak ya, sangat dilematis. Satu sisi ada yang Menteri Kesehatan itu lebih mengedukasi dari sisi kesehatan, di mana diharapkan anak-anak muda ini supaya hidup ditekan, ya supaya hidup sehat gitu. Satu sisi ada satu pendapat yang menghasilkan. Sampai dulu ada perdebatan, ya ini mohon maaf Pak, saya agak sedikit nyimpang ya. Perdebatan dari Kementerian Kesehatan sama para pelaku usaha rokok, bahwa tren kesehatan sangat tinggi dari akibat rokok. Setelah kami teliti ternyata nggak sejauh itu Pak. Justru akibat kematian ini yang tertinggi bukan karena rokok, karena kecelakaan lalu lintas. Oh, saya pikir karena sirup, saya pikir. Ya, itu Pak. Makanya yang saya nggak tahu ya, sampai sekarang berkembang pesat, ya mungkin apa yang disampaikan Pak Wawan tadi itu, mungkin karena kemarin kita ini pandemi COVID, ya kalau mereka sudah banyak di rumah itu lebih banyak menikmati, ada yang bilang
dengan rokok ini justru untuk bisa menangkal COVID, Pak. Oh gitu. Ya, ini isu-isu yang Anggapan. dengar Ya, gitu. oke. Ya, faktanya memang kalau menurut Pak Tri saya kira bukan penggunanya. Angka cukainya dinaikkan sekarang Pak Tri ya. Ya. Tarifnya kan dinaikkan sekarang ini. Betul. Melalui peraturan Menteri Keuangan itu. Nah, itu yang berdampak ya berapapun kalau mereka sudah namanya selera ya, bukan kecanduan barang itu kan sulit untuk menghilangkan, Pak. Ya. Kecuali kalau sudah kena dampak tertentu mungkin sadar ya. Yeah. Intinya Pak Freddy, gitu. di antara fungsi dan tujuan untuk alokasi penggunaan dana ini kan untuk kesejahteraan masyarakat gitu ya. Kalau mungkin Pak Freddy juga bisa memberikan gambaran target untuk pemanfaatan DBHCHT untuk kesejahteraan di Jawa Timur seperti apa, Pak? Kalau menurut dari ketentuan peraturan Menteri Keuangan ya, ini peruntukannya kan kesejahteraan kan bukan dalam konteks kesejahteraan umum. Iya, betul. Jadi masyarakat, pelaku usaha rokok dan petani tembakau, kan itu yang diutamakan. Bagaimana meningkatkan produksi kualitas tembakau, bagaimana untuk menambahkan kesehatan dari para pekerja rokok. Ya, ini yang ke sana gitu. Tapi kalau secara umum saya kira masih banyak pos-pos lain gitu. Ada pos lain, Pak. Ini hanya fokus pada itu, terutama masalah kesehatan untuk mengantisipasi bagaimana dampak-dampak kesehatan. Tadi Pak Ferry juga matur bahwa ada upaya untuk fight 2009 fight sampai ke pangkapan internasional dan berhasil begitu Pak ya. Kalau dalam kondisi kekinian seperti sekarang untuk menjembatani antara kepentingan petani tembakau dengan penerimaan cukai, mungkin Pak Freddy juga bisa memberikan gambaran supaya publik juga bisa teredukasi Pak bahwa cukai ini juga untuk kepentingan saya gitu. Mau nggak Pak Freddy? Jadi gini, ada dua Pak. Satu sisi kita dari hulu dulu ya, dari petani ya. Petani, betul. Petani ini kan ada undang-undang tentang perlindungan petani. Jadi tidak melihat sektor tertentu, termasuk petani tembakau. Salah contoh gini, di tempat Bojonegoro sama daerah tertentu, ini kan termasuk satu produksi tembakau virgin ya. Ini paling unggul gitu. Salah satu yang paling unggul. Dan ini memang kualitas dijaga betul oleh pemerintah. Kualitas dijaga betul. Nah, makanya supaya tidak terjadi saingan dengan impor, kita harus ditingkatkan. Terus yang kedua, ada pembinaan oleh perusahaan rokok besar terhadap petani. Ini juga salah satu faktor yang memberikan satu spirit kepada petani membuat satu kualitas lebih baik. Nah, yang berikutnya Pak, tentunya dari sisi perusahaan rokok. Nah, perusahaan rokok sendiri juga, apalagi modelnya kita padat karya ya, padat karya. Dari sektor pekerjaan diutamakan. Beda dengan maju yang saya pernah tahu di Cina. Cina sudah nggak ada sistem padat karya, Pak. Semua itu sistemnya sudah mesin semua. Wow. Nah, makanya ada beberapa perusahaan kita yang ini banyak membuka di luar gitu. Tetapi yang intinya semua kan juga kembali lagi pada negara, khususnya untuk cukainya. Saya kira itu, Pak. Pak Tri, kalau bicara soal target, Pak. Tadi kan banyak kegiatan yang dilakukan, operasi, penindakan, edukasi gitu. Kalau bicara soal target sendiri, seperti apa sih Pak target pencapaian penerimaan dari cukai? Ya, ini kembali lagi ke siklus APBN. Jadi kalau Kementerian Keuangan dalam hal ini CQ, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, penetapan targetnya bukan dari kami. Itu melalui pembahasan di DPR, ketok. Nah, pertimbangannya ya tadi bagaimana keseimbangan kesehatan, keseimbangan kesejahteraan petani, bagaimana lapangan pekerjaan yang diserap oleh industri hasil tembakau, ya, penyalur, pedagang dan lain sebagainya. Jadi roadmap-nya ada tahun ke tahun gitu ya, sehingga diketok target meningkat. Jangan gitu ya. Pasti itu target selalu meningkat. Nah, ini pertimbangannya juga sebenarnya ada sisi pertimbangan kesehatan juga, Pak. Sehingga kita aksesibilitas untuk konsumen menikmati rokok ini agak sulit gitu. Tapi Pak Freddy sampaikan tadi berapapun dibeli. Nah, untuk merek-merek tertentu atau yang sudah terkenal, loyal, branding gitu ya, mungkin iya. Tapi
ada beberapa yang harus kita terus kendalikan. Nah, instrumen yang kita miliki adalah penetapan tarifnya. Dan itu biasanya meningkat. Dan kebutuhan untuk pembiayaan pembangunan juga otomatis meningkat juga. Dipertimbangkan. Sehingga ini sebuah trade-off kebijakan mana yang kita kedepankan. Gitu. Ya, baik. Kita masih bersama dalam program Optimis Jatim Bangkit. Kita ngobrol-ngobrol dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Di sini ada Kasat Pol PP Provinsi Jawa Timur, ada Kepala Kantor Wilayah Bea Cukai Jawa Timur 1, dan juga dari Komisi ADPD Jawa Timur. Kita kembali sesudah informasi berikut ini. JTV bersama Universitas Ciputra mengadakan Olimpiade Entrepreneurship dengan tema Kantin Kekinian Dukung Jatim Bangkit. Peserta kategori offline dan online merupakan siswa SMA dan SMK Jawa Timur kelas 11 dan 12. Satu kelompok terdiri dari 3 sampai 5 siswa dan 1 guru pendamping dari SMA atau SMK yang sama. Satu SMA atau SMK diperkenankan mengirim lebih dari 1 kelompok. Kategori offline, kantin yang dikembangkan adalah kantin fisik. Kategori online, kantin yang dikembangkan adalah kantin virtual. Pendaftaran gratis dan rebut total hadiah 900 juta rupiah. Pendaftaran dan informasi terkait langsung cek Instagram @jtv_re dan @Universitas Ciputra. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Terima kasih untuk pemirsa JTV yang memanfaatkan kanal WA kami, meskipun kami tidak mengumumkan jalur WA, tapi ternyata pemirsa JTV juga interest dengan tema kita pada petang hari ini, penerimaan cukai naik, kesejahteraan rakyat meningkat. Apalagi juga sudah disentil tentang rokok ilegal dan rokok ilegal. Ini ada beberapa pemirsa yang mohon klarifikasi. Perbedaan rokok legal dan ilegal. Wah, ini dia. Rokok legal dan ilegal. Ada Pak Chandra di Surabaya. Bagaimana dengan daerah? Karena masih banyak kan rokok produksi rumahan dengan harga murah. Ini mungkin Pak Wawan bisa memberikan respon terhadap seperti apa sih? Nah, ini termasuk edukasi. Legal dan tidak legal. Monggo, Pak. Ya, tentunya bahwa rokok legal itu tentunya kalau sesuai dengan aturan di Bea Cukai ya, itu memang harus dilekati dengan pita cukai. Yang resmi. Resmi, ya. Ya, itu nanti Pak Tri barangkali bisa menjelaskan secara teknis pitanya itu seperti apa gitu. Atau pita-pitaan gitu. Ya, karena betul. Jadi memang banyak didapati dari beberapa operasi yang sudah kami lakukan bersama dengan teman-teman itu memang rata-rata banyak, dan kami di bulan September aja kemarin sampai Oktober itu hampir menyentuh angka di 1 juta batang rokok begitu yang bisa kami amankan ya bersama dengan teman-teman ini, dan itu memang rata-rata semua tidak ada cukainya ya, dengan berbagai merek ya, walaupun merek lokal begitu ya, dan itu sudah siap ini, dan rata-rata itu kemarin operasi kami lakukan di sepanjang tol Trans Jawa itu banyak kami lakukan. Jadi memang betul rumahan, dan itu biasanya dikirimnya malam seperti itu ya. Kami operasinya nggak siang hari, kadang dini hari seperti itu. Dan itu memang rata-rata sudah bok-bokan. Bahkan kemarin yang terakhir itu hasil operasi kami itu ada yang satu mobil elf itu isinya semua rokok. Semuanya rokok ya. Bagi mereka yang melanggar tuh Pak, untuk penyimpangan praktek-praktek seperti ini, ancaman hukumannya apa tuh Pak? Denda atau badan? Baik, jadi yang mempunyai kewenangan sebenarnya untuk menindak itu adalah personilnya beliau ini dari Bea Cukai. Kami Satpol PP ini sifatnya membantu operasi. Jadi melakukan sosialisasi, melakukan pengumpulan informasi yang kami lakukan ya. Dan kemudian kami bersama-sama operasi, memang operasi bersama. Ya, jadi operasi di situ bersama sehingga kami saling membantu, tetapi yang mempunyai tugas kewenangan untuk menindak, memberikan sanksi itu dari aparat Bea Cukai. Ya. Karena memang ranahnya di beliau. Pak Tri mungkin sekaligus memberikan gambaran yang legal dan tidak legal, kemudian rokok model-model rumahan, plus dan nanti juga kita masuk ke sanksinya. Ya. Monggo Pak. Nah, tadi pita cukai. Ya. Nah, pita cukai itu ada 2 fungsi. Dia sebagai fungsi pengawasan dan bukti lunas. Bukti pelunasan cukai. Nah, yang legal dan yang ilegal. Kalau yang legal ya dilekati pita cukai sesuai peruntukannya. Yang ilegal tuh polos tanpa pita cukai. Yang kedua, pita cukai palsu.
Jadi dia dicetak, tidak resmi, tidak disediakan oleh pemerintah, jadi dia ngeprint sendiri, nempel sendiri. Kita identifikasi dia pita cukai palsu. Dan sama seingat dengan uang palsu lah. Seingat saya juga nggak ada pengaman-pengaman seperti hologram gitu Ya, kan, ya. misalnya gitu. Kalau toh ada gitu, asalan saja tidak sesuai dengan fitur-fitur security. Secara fisik kelihatan Pak ya? Bisa. Secara kasat mata bisa kita bedakan. Jadi nggak butuh alat khusus, lampu khusus untuk memastikan bahwa itu itu tambahan bisa. Oh, tambahan. UV. Terus kalau mau dicongkel pakai jarum gitu bisa juga. Ada reaksi kimia, kita punya alat deteksi, scanner juga ada. Nah, tapi kalau masyarakat ya diraba, dilihat dan disentuh itu, oh ini palsu nih. Gitu. Atau bekas. Bekas tuh apa Pak? Pita cukai bekas yang tidak disobek gitu, tapi dia pelan-pelan ditempel ulang. Oh itu zaman saya sekolah dulu Pak. Jadi kalau kita ngelentek cukai rapi itu dikumpulin. Pinter berarti itu. Iya. Ditempel ulang karena itu mengandung nilai intrinsik pembayaran pita cukai. Gitu. Saya pikir zaman-zaman saya masih muda itu dulu ada istilahnya golek tegesan Pak ya. Sekarang ternyata juga ada golek cukai gitu. Cukai bekas. Kalau sanksi gimana Pak? Berapa? Denda atau pajak? Ya. Nah, ini bisa progresif. Bagaimana dia berapa kali dia sudah melakukan pelanggaran. Ada residivisnya Pak? Artinya melakukan berulang begitu? Oh iya. Jadi dia 2 kali pelanggaran, 3 kali itu sanksinya ya beda-beda, progresif juga. Berapa kali nilai cukainya atau sanksi pidana badan dan sekaligus pidana denda. Contoh katakanlah kalau itu pelaku yang pertama ketangkep itu, karena lagi apes ketangkep itu berapa sih sanksinya Pak? Sanksinya denda minimal 5 juta, maksimal kurungan 10 tahun, minimal 1 tahun. Oke. Kalau yang berulang, mungkin ada case yang sudah pernah terjadi sebagai contoh, Pak. Nah, itu berapa nilai cukai yang dia potensi kerugian negara? Ya, nanti dikalikan 2 kali sampai dengan 10 kali nilai cukai yang di. Sudah adakah Pak yang pernah dikenakan seperti itu? Banyak Pak. Jerah nggak Pak pelakunya? Ya karena di sini insentifnya tinggi Pak. Antara yang legal dan yang ilegal ya nyoba-nyoba. Maksudnya banyak. Insentif itu apa Pak? Apa ya, keuntungannya maksudnya? Iya keuntungannya. Antara yang legal sama yang ilegal. Bisa 1 bungkus bisa menikmati dia bisa 8 sampai 14 ribu. Tidak bayar cukainya. Oke. Ini mungkin menjawab sekaligus Pak Chandra dari Surabaya tadi. Pak Chandra juga penasaran bagaimana dengan di daerah karena masih banyak rokok produksi rumahan dengan harga murah Pak ya. Betul. Harganya murah tapi mungkin marketnya luas begitu kan? Ya, ini dikaitkan dengan selera Pak. Biasanya yang ilegal itu tar dan nikotinnya lebih tinggi sehingga lebih nikmat. Jadi dia tidak bayar cukai, tapi dia tembakonya homogen lah misalnya, nggak oplosan campuran. Nah itu biasanya ada pasarnya Pak, dan diproduksi oleh masyarakat rumahan, dilinting, dikemas sederhana, dipasarkan rata-rata di angka 6.000, 7.000 per bungkus. Karena kandungan tarnya tinggi, nikotinnya tinggi, berarti lebih nikmat, tapi lebih berbahaya Pak ya? Lebih berbahaya. Wow, ini ada Pak Roni dari Surabaya. Merokok yang legal itu lebih jelas bahan-bahannya. Malah sekarang pakai vape atau vape yang menjamur. Juga patut diwaspadai, sepakat Pak. Karena setahu saya modul-modulnya atau bahan-bahannya juga harganya juga nggak murah Pak ya. Untuk sekarang ini zamannya pokok istilah zaman dulu Pak Freddy. Daripada nggak ada rokok, akar pun jadi Pak ya. Iya. Jadi pokok beluk bahasanya. Pokok beluk sedot gitu Pak ya. Nah Pak Freddy dengan kondisi seperti fakta-fakta perkembangan seperti ini, gimana Pak masyarakat menyikapinya? Apakah kita juga bisa membantu atau apa sih yang sebaiknya dilakukan oleh publik? Ya itu, tadi saya mau jawab. Jadi risiko rokok ilegal tadi sudah dijawab oleh Pak Tri. Memang bukan hanya cukai, tapi juga kesehatan Pak. Justru kalau rokok legal kan sudah ditekan, aturan sudah jelas, tar sekian, nikotin sekian. Tapi ilegal kan tidak ada Pak. Terus yang kedua, yang saya dengar dari teman-teman pelaku usaha ya, ini biasanya diambil dari bahan-bahan baku yang afkiran. Afkiran yang tidak masuk, yang kualitas ini yang diproses. Dan juga yang cukup bahaya.
Jadi bukan hanya cukai, tadi Pak itu saya sampaikan, dari sisi kesehatan juga ini mengkhawatirkan, Pak. Harus bukan hanya itu aja, nanti juga akan disalahgunakan yang lain. Misalkan ditambahkan, ya mohon maaf, narkoba, bahan-bahan tambahan, itu kan juga bahaya, Pak. Tambah nikmat rasanya, Pak. Dan saya sampaikan Pak Tri, mohon maaf sama Pak Wawan, saya tidak menyudutkan masyarakat tertentu ya, memang mungkin pemahamannya juga masih relatif kecil, jauh lebih pada nilai heritik bahwa ini adalah satu turun-temurun, itu masih jalan, Pak. Kalau pengamatan saya ya, dari beberapa yang saya informasi masih jalan. Bukan sekali, pegang sekali, 2 kali masih lakukan. Ya, saya nggak usah nyebut mana, mungkin Pak Tri tahu lah, sama Pak Wan tahu lah, wilayah mana yang ini. Yang saya khawatir itu aja, Pak. Jangan sampai ini nanti disalahgunakan yang dampaknya lebih besar lagi. Satu sisi kita mendapatkan tambahan cukai, tapi satu sisi generasi kita yang lain juga akan membahayakan. Kalau generasi kita nanti membahayakan, beban kan juga ke negara juga. Ini harus dipikir. Makanya saya setuju gempur rokok ilegal ini harus semaksimal mungkin. Bukan hanya cukai, dari sisi lain harus betul-betul. Terus bukannya gempur, termasuk edukasi. Ya ini harus intens sekali gitu. Dan memang itu butuh energi, Pak. Ya terkait juga masalah anggaran, tenaga. Nah, memang harus intens sampai betul-betul sadar. Apalagi urusan perut, Pak. Iya, Imam ini kan repot kita. Kampung Tengah itu repot. Pak Tri, kalau bisa soal intensitas, seperti apa, Pak? Intensitas kegiatan kawan-kawan di lapangan supaya bisa betul-betul gempur tadi, Pak, kalau dikatakan Pak Freddy. Kalau potensi ilegalnya Jawa Timur cukup tinggi. Jadi sentra-sentra di Madura boleh kita petakan, sedikit di Pasuruan, di Sidoarjo itu juga cukup tinggi, sehingga kita extra effort kita untuk intensitas untuk pembinaan, terus represif kita bagaimana menimbulkan efek jera itu Jawa Timur raportnya sih cukup baik dan mudah-mudahan ini membawa dampak. Tapi kita tidak hanya gempur saja, tapi juga kita kasih solusi pembinaan. Nah ini yang coba nanti kalau siklus ini sudah bisa berjalan, pemahaman masyarakat sudah meningkat, dan juga kita dibantu oleh Satpol PP, APH, para penegak hukum lainnya, masyarakat, dan pengusaha sendiri. Jadi yang sudah nyaman dengan legal akhirnya kapok, Pak, ilegal. Nah itu udah mulai merasakan itu. Jadi nasionalismenya juga sudah tumbuh. Ngapain sih saya bisnis ilegal gitu ya? Tidur tidak nyenyak, makan tidak enak, dan ini usaha tidak bisa diwariskan kepada generasi penerusnya, dan dia sudah berupaya untuk legal dan bagaimana ini bisa usaha. Senyambang bicara soal legal dan juga kepatuhan pada aturan, ini ada Pak Robi di Madiun. Kalau ngurus pita cukai sendiri itu seperti apa alurnya dan biayanya seperti apa, Pak? Atau berapa biayanya? Nah ini kalau di Madiun sebenarnya ada kantor Bea Cukai Madiun, Pak. Jadi bisa menghubungi langsung kantor Bea Cukai Madiun. Kalau Bapak ini mau usaha di bidang rokok, nah itu harus satu, yang pertama NPP BKC, Pak. Nomor pokok pengusaha barang kena cukai. Nah itu kami yang menerbitkan, tapi ada syarat-syaratnya. Nah dari Dinas Perindustrian, Dinas Perdagangan, terus berkaitan dengan peruntukan lahan untuk pabriknya itu minimal 200 meter persegi. Berada di jalan. Nah kalau ada free, Pak, tidak bebas biaya, kita cek lokasi, kita terbitkan NPP BKC. Nah nanti cukainya tergantung kategori golongannya. Dia golongan tangan. Biasanya sih golongan 3, tangan atau mesin SKT atau SKM. Nah itu di jumlah batang produksinya berapa, nanti dia daftar dulu mereknya, dan seterusnya. Nah itu nanti teknis sekali, Pak. Pesan pita cukainya, tebus pita cukainya, bayarnya, tapi udah
sekarang udah online sih sebenarnya. Pak Robi bisa kontak ke kawan-kawan Bea Cukai di Madiun. Di Madiun. Sebelum saya jeda, saya juga penasaran karena ada seorang pemirsa yang juga memberikan masukan. Di kampungku, juragan-juragan rokok ilegal lancar-lancar saja tuh, aman-aman saja gitu ya. Katanya sih info yang kami dapatkan ini sumber Pak dari Kota Malang, Pak ya. Kita kembali masih dalam program Optimis Jatim Bangkit. Nanti kita dalami tentang respon Satpol PP, khususnya untuk warga Kota Malang yang suka konsumsi rokok ilegal. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Bus Trans Jatim Koridor 1, Sidoarjo, Surabaya, Gresik atau Surabaya Raya. Harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi akhirnya benar-benar naik. Petugas gabungan dari Bea Cukai bersama Satpol PP dan TNI Polri menggelar razia rokok dan minuman beralkohol ilegal. Menolak kenaikan harga BBM, naikkan upah buruh, dan perbaiki kinerja di Snaker Trans Jatim. Sejak melambungnya harga telur, penjualan telur bentesan meningkat hingga 2 kali lipat. Tunjukkan semangatmu, Jawa Timur ayo maju, Optimis Jatim Bangkit. Terima kasih untuk pemirsa JTV yang terus mengalirkan WA dan ini juga memberikan masukan kepada kawan-kawan aparat ya. Di sini ada kawan-kawan dari Satpol PP termasuk dari Bea Cukai. Katakanlah kalau di kampungku juragan-juragan rokok ilegal lancar-lancar saja dan aman-aman saja. Ternyata info yang berkembang adalah juragan-juragan rokok ilegal di Kota Malang, Kelurahan Buring, Kecamatan Kedung Kandang. Ini mungkin ini wilayahnya provinsi atau gimana nih? Mungkin kewenangan gimana Pak? Kalau untuk secara keseluruhan kami Satpol PP Provinsi ruang lingkup kami Provinsi, masih Jawa Timur. betul. Ya. Artinya kami pun selalu bekerjasama dengan teman-teman Satpol PP di kabupaten kota. Tetapi kami pun karena memang kami juga melaksanakan fungsi-fungsi itu baik sosialisasi, kemudian termasuk operasi, termasuk penindakan ya. Dan ini juga itu mungkin hanya bagian saja. Nanti tentunya kita berharap bahwa masyarakat juga yang seperti ini bisa menjadi masukan Pak informasi nanti karena kami juga untuk penguatan di internal aparat ini juga kita juga harus tahu dulu gitu rokok ilegal seperti apa dan mungkin Pak Tri dan teman-teman juga mengembangkan aplikasi yang sudah online jadi manakala ada informasi-informasi di masyarakat berkembang itu bisa dilaporkan ke situ dan ini ada yang namanya kami sebut agensi Rolek Pak jadi si Rolek itu aplikasi yang dikembangkan oleh yang digunakan sekarang di Bea Cukai untuk melaporkan manakala ada. Itu tidak hanya masyarakat Pak, jadi edukasinya sampai ke pengusaha-pengusaha transportasi, ekspedisi. Ini kami dapati juga kemarin di ekspedisi beberapa ekspedisi yang kami sidak di sana ternyata juga banyak Pak. Kami dapati ada yang diindikasi bahwa itu memang membawa juga. Iya, sehingga edukasi kepada pengusaha itu. Bahkan sekarang sudah ke marketplace Pak, barangkali kalau panjenengan cek itu juga sekarang sudah masuk ke sana ranahnya. Sehingga edukasi itu betul. Sudah terang-terangan, jual rokok tanpa cukai begitu sudah. Baik, saya ke Pak Tri. Dengan keadaan seperti ini semakin terbukanya gitu, mungkin Pak Tri juga punya seruan atau sekaligus memberikan semacam warning nih, hati-hati kalau nih. Karena sanksi berat juga ternyata nggak kapok-kapok ya Pak. Gimana Pak? Ya, terima kasih. Jadi ini seperti Pak disampaikan tadi, ini informasi dari masyarakat. Kalau masih ada pelaku usaha yang masih nyaman dengan berusaha di bidang ilegal seperti yang disampaikan tadi, aman-aman saja, monggo kita beri informasi kepada kami. Kami juga butuh informasi dari masyarakat sehingga bagaimana follow up dari kami punya IQ, jadi kami punya indikator kinerja utama KPI kami untuk memberantas ini, bagaimana menindaklanjuti pengaduan masyarakat seperti ini. Nah, mudah-mudahan ini menjadi sebuah informasi yang bisa kita olah dan bisa kita petakan di mana titik rawannya. Nanti kita coba lakukan edukasi, kita lakukan pendekatan. Ya kalau sekali dua kali bisa kita bina, kalau tidak ya nanti kita represif seperti itu. Kita ada mekanisme seperti itu. Bicara soal pembinaan Pak Freddy ini sebagai gong juga, kan Anda juga mewakili suara rakyat dan juga pelaku dan petani gitu Pak ya. Mohon izin, barangkali ada semacam seruan juga supaya kita betul-betul sadar bahwa cukai ini betul kita jaga harus naik sekaligus untuk kesejahteraan masyarakat. Monggo Pak Freddy, adakah seruan untuk kita Pak?
Jadi gini, kalau melihat dari skup undang-undang cukai, Pak, ya, ini memang peruntukannya memang hanya untuk peningkatan kesejahteraan, hanya terbatas, Pak. Pelaku-pelaku industri tembakau dan rokok. Ya. Itu intinya. Nah, yang perlu dijaga sekarang ini adalah kualitas produksi tembakau, terus kemudian juga kualitas rokok itu sendiri harus dijaga, terus terkait tarnya kalau bisa ditekan lagi, termasuk nikotin. Nah, tempo hari memang sudah ada solusi, teman dari salah satu perguruan tinggi di Malang itu sudah membantu bagaimana menekan nikotin sama tar itu. Nah, saya nggak tahu kelanjutannya bagaimana itu. Nah, kalau itu memang sudah bisa memberi satu solusi, saya kira cukup baik. Saya kira cukai ini bukan hanya bagi hasil cukai, bukan hanya untuk kalangan ini, tapi bisa juga kerjasama dengan kalangan perguruan tinggi, Pak, untuk membantu bagaimana solusi dalam rangka mencari terobosan masalah kualitas. Itu yang pertama. Yang kedua juga itu tadi terkait masalah petani kita masih konvensional, ya. Konvensional ini juga perlu dijaga betul kualitasnya. Intinya itu aja. Yang penting lagi, Pak, sebenarnya problematika ini mohon maaf konteksnya di luar ini ya, urusan cukai ya. Jawa Timur juga sangat kompleks, Pak. Bukan hanya masalah cukai, nanti ada hubungan dengan masalah narkoba. Saya juga sekarang lagi pusing, Pak. Jawa Timur darurat loh, Pak. Betul. Kalau dikait-kaitkan, ini ada hubungan dengan rokok juga. Iya toh, mohon maaf, awalnya nanti bisa ke sana. ganja dicampur. Kan ini harus diantisipasi. Jadi nanti saya mengharapkan Mas Wawan sebagai Komandan Satpol PP Jawa Timur, terus Pak Tri, ya nanti kalau memang nyasar cukai ada temu yang lain, ya kita bersinergi lah dengan aparat yang lain, Pak. Karena terus terang aja Jawa Timur itu darurat, Pak. Baik. Saya kira itu. Jadi tetap bukan hanya fokus cukai, tapi kalau ketemu ya harus bersinergi yang lain. Koordinasi tidak harus ekosektoral lah. Pak Freddy, terima kasih terawuh untuk ngobrol-ngobrol dengan kami. Sama-sama, Pak Tri juga terima kasih. Dan Pak Diwawan terima kasih untuk datang ke kami di studio JTV. Terima kasih. Demikian pemirsa JTV, ini juga merupakan dialog yang berkelanjutan. Saya rasa topik ini juga bukan berhenti di sini saja. Kita juga masih punya akses untuk ngobrol-ngobrol dengan para narasumber dengan sorotan yang lebih dalam lagi. Terima kasih untuk Anda yang sudah mengikuti. Optimis Jatim Bangkit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo gempur rokok ilegal, merugikan pendapatan nasional. Kemasannya polosan, gak ada pita cukainya, tidak jelas perusahaannya. Ayo gempur rokok ilegal, pita cukainya palsu susah dikenal. Pita cukainya marah, kurang jelas dipandang, beda dengan pita cukai aslinya. Ayo gempur sampai mundur, rokok ilegal ben acur, perusahaan yang ngawur, pengen kaya kok gak jujur. Ayo gempur rokok ilegal, merugikan pendapatan nasional. Kemasannya polosan. Bus Transjatim Koridor 1, Sidoarjo, Surabaya, Gresik atau Surabaya Raya. Harga bahan bakar minyak BBM bersubsidi akhirnya benar-benar naik. Petugas gabungan dari Bea Cukai bersama Satpol PP dan TNI Polri menggelar razia rokok dan minuman beralkohol ilegal. Menolak kenaikan harga BBM, naikkan upah buruh, dan perbaiki kinerja di Snaker Transjatim. Sejak melambungnya harga telur, penjualan telur bentesan meningkat hingga 2 kali lipat.
JTV bersama Universitas Ciputra mengadakan Olimpiade Entrepreneurship dengan tema Kantin Kekinian Dukung Jatim Bangkit. Peserta kategori offline dan online merupakan siswa SMA dan SMK Jawa Timur kelas 11 dan 12. Satu kelompok terdiri dari 3-5 siswa dan satu guru pendamping dari SMA atau SMK yang sama. Satu SMA atau SMK diperkenankan mengirim lebih dari satu kelompok.